Oke, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang kongruen. Nah, kita lihat di sini ada 6 buah persegi, yaitu yang di depan, kemudian di sini, di belakang, kemudian di bawah, di atas, di kiri, dan di kanan. Nah, untuk penamaannya ini bisa kita tuliskan, misalnya kita mau menuliskan di sini A, boleh seperti ini ya, di sini B, kemudian di sini C, di sini D. Jadi harus mutar, gak bisa sembarangan kita menamakannya ya. Setelah sampai D di sini, maka kita lanjutkan dengan E. E-nya itu kita mulai lagi dari atas ini, dari kiri. E, kemudian F, kemudian G, dan yang di sini H. Nah, jadi seperti ini ya. Atau boleh juga kalau kita misalnya mau menamakan kubus seperti ini juga boleh. A, kemudian di sini B, kemudian ke atas C, kemudian di sini D-nya ya. Maka di belakangnya juga sama, di sini E, kemudian ke sini F, kemudian ke atas sini G, kemudian di sini H-nya. Nah, jadi arahnya harus tetap sama ya. Ini arahnya ke kanan, kemudian ke atas. Belakang juga sama ya, ke kanan, kemudian ke atas. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Kalau misalnya mau seperti ini juga boleh. Misalnya A-nya di sini, atau P ya, bisa P, kemudian ke arah sini Q, kemudian ke belakang R. Nah, di sini S. Maka selanjutnya di atas sini, di atas sini ya, T, U, V, W ya, seperti itu. Jadi arahnya harus sama ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kubus. Nah, di sini A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Ini contohnya. Nah, kubus ini memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik sudutnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8. Kemudian memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongruen, yaitu A, B, C, D yang di bawah sini. Kemudian E, F, G, H yang di daerah atas, E, F, G, H. Kemudian A, B, F, E di depan. Kemudian D, C, G, H di belakang. Kemudian B, C, G, F di sebelah kanan. Kemudian A, D, H, E di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya dia memiliki 12 buah rusuk. Nah, rusuk itu adalah yang ini. AB, kemudian BC, CD, kemudian DA, dan seterusnya. Jadi ada 12. Yang di bawahnya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di atas juga 4. Kemudian yang tegak juga 4. Jadi ada 12. Kemudian selanjutnya memiliki 12 buah diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu AF. Nah, AF itu yang ini. Nah, di depan, ini kan di dalam sebuah sisi. Ya. Jadi namanya diagonal sisi, yaitu AF. Kemudian BE, nah yang ini. Kemudian CF. Nah, ini contohnya ya, CF. Kemudian apa lagi? Kemudian CH yang di belakang. Nah, ini. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah diagonal sisi. Kemudian memiliki 4 buah diagonal ruang. Nah, yang mana diagonal ruangnya? Nah, kita hapus dulu. Diagonal ruang itu adalah A dari bawah, depan bawah ke belakang atas. Nah, jadi letaknya itu di dalam ruang, di dalam kubusnya. Kemudian E ke C. Nah, ini. Kemudian B ke H, F ke D. Nah, seperti ini diagonal ruangnya. Ya. Kemudian memiliki 6 buah bidang diagonal. Nah, yang mana yang namanya bidang diagonal? Nah, kita hapus dulu. Bidang diagonal itu adalah ACGE, yaitu yang ini. ACGE. Nah, ini. Nah, ini adalah bidang diagonal ya. Nah, yang ini bidang diagonal. Jadi ada sebuah bidang
di dalam kubus ini. Nah, ini yang disebut dengan bidang diagonal. Selanjutnya DBFH. DBFH kayak yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini juga bidang diagonal ya. Dan seterusnya ya. Jadi ada memiliki 6 buah bidang diagonal. Jika kubus dipotong-potong berdasarkan rusuk, lalu setiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah ilustrasi mengenai jaring-jaring kubus ya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, silakan diperhatikan jaring-jaring itu. Nah, itu adalah contoh ilustrasi dari pergerakan jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus seperti itu. Itu contohnya ya. Jika kubus dipotong-potong berdasarkan rusuk, lalu setiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Jadi yang namanya jaring-jaring itu adalah yang ini, yang warna-warni ini. Ini jaring-jaring kubusnya ya. Kalau yang warna kuning jadi alas, maka yang jadi atasnya, atas dari kubus itu adalah yang hijau ini ya. Oke ya. Nah, ini adalah varian atau variasi dari jaring-jaring kubus. Ada banyak sekali. Ini contoh-contohnya saja. Misalnya yang biru ini sebagai atap, maka yang hijau ini kalau yang biru sebagai tutup, maka yang hijau ini sebagai alasnya. Nah, bisa dibayangkan sendiri ya. Nah, ini juga sama. Pokoknya kalau yang biru sebagai tutupnya, maka yang hijau sebagai alas, ya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah sedotan dan plastisin. Plastisin ini sudah saya bulat-bulatkan ya, supaya lebih mudah untuk merekatkan sedotannya nanti. Yang pertama, kita membuat kubus dulu ya. Jadi kan kubus itu ada 12 rusuk. Kita membutuhkan 6 sedotan. Satu sedotan ini panjangnya adalah 18 cm. Nanti kita akan potong jadi 2 sama sisi. Jadi masing-masing sisi berukuran 9 cm. Jadinya seperti ini. Ini ada 12 ya. Tinggal kita rangkai.